Halo semua, perkenalkan kami kelompok 8 dari kelas 87 OKK. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Akbar Maulana dari Fakultas Pertanian, Limbong Agatha Dita dari Fakultas Pertanian, Muhammad Rias Miwananda dari Fakultas Ilmu Bahasa, Revandi Dwi Andrianto dari Fakultas Kedokteran, dan Sakti Agil Lukmanul Hakim dari Fakultas Peternakan. Kelompok kami memilih Kelurahan Sindang Jaya yang berada di Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung dengan permasalahannya yaitu banyaknya kasus penularan COVID-19 yang telah mencapai angka 101 orang yang tertular. Untuk mengurangi kasus penularan COVID-19, maka kelompok kami membuat sebuah aksi sosial, yaitu membuat akun sosial media Instagram dengan nama Avoid COVID Project yang berisi informasi tentang COVID-19 dan kampanye ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Akun Instagram kami ini bisa diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, baik masyarakat Kelurahan Sindang Jaya maupun oleh masyarakat Indonesia. Tujuan dari aksi sosial yang kami buat adalah untuk menyadarkan dan mengajak masyarakat, khususnya di daerah Kelurahan Sindang Jaya, untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini, agar kasus penularan COVID-19 bisa menurun dan pandemi ini dapat berakhir, sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan secara normal. Dan dalam video ini juga, kami akan membahas tentang materi dan kampanye aksi sosial yang telah kami buat di Instagram. Mohon disimak ya. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu yang biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang biasa disingkat MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang biasa dipanggil SARS. Next. Bagaimana asal-usul dari adanya COVID-19 itu? Asal-usulnya sendiri yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Coronavirus disease atau yang biasa dipanggil COVID-19. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan sebagai SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis atau yang dapat diartikan sebagai ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Ya, selanjutnya ada bagaimana gejala orang yang terinfeksi dari COVID-19 itu sendiri. Jadi, gejala umum orang yang terinfeksi COVID-19 antara lain berupa gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Kemudian, masa inkubasi rata-ratanya itu sekitar 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang sekitar 14 hari. Nah, pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil ronsen menunjukkan infiltrasi luas di kedua paru. Nah, selanjutnya ada cara mendeteksi virus COVID-19 ini bisa dilakukan dengan cara, yaitu ada 3 cara. Yang pertama ada rapid test untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua ada swab test atau tes PCR atau polymerase chain reaction untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang terakhir ada CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di dalam paru-paru. Ya, selanjutnya bagaimana cara penularan virus corona?
Penularan virus corona sendiri juga dapat terjadi jika orang menghirup droplet yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit virus corona. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 2 meter dari orang yang sakit. Bagaimana dampak dari virus corona? Sektor ekonomi mengalami dampak yang paling serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik atau BPS Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara ajakan pencegahan virus corona, yaitu dengan patuhi protokol kesehatan. Nah, di sini ada 5 langkah cuci tangan pakai sabun dengan benar. Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan udara atau dianginkan. Lalu masih lanjut dari patuhi protokol kesehatan. Di sini ada cara penggunaan masker kain. Cara penggunaannya yang pertama, masker kain yang disarankan adalah masker yang kain 3 lapis. Yang kedua, penggunaan masker kain orang sehat minimal 4 jam. Ganti ketika mulai basah. Lalu yang keempat, lepas masker kain dengan benar, lepaskan dengan melonggarkan pengait masker di telinga kanan dan kiri. Yang kelima, masukkan masker kain yang sudah digunakan ke dalam plastik untuk dicuci dan dipakai ulang. Lalu yang keenam, bersihkan tangan dengan hand sanitizer atau air sabun setelah melepaskan masker kain. Nah, di sini juga ada cara mencuci masker. Yang pertama, gunakan deterjen atau penghilang noda dengan air mengalir atau air hangat dengan suhu minimal 30 derajat Celcius. Yang kedua, siapkan baskom, sarung tangan, sejepit jemuran, dan handuk bersih. Lalu yang ketiga, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian isi baskom dengan air dan isi dengan deterjen atau pemutih sesuai instruksi. Campur larutan dengan merata. Rendam masker dalam larutan dan diamkan 10 menit. Setelah 10 menit, tekan masker dengan lembut dan perlahan dengan tangan. Jangan kucek terlalu kuat agar serat kain tidak rusak. Yang kelima, bilas masker dengan air mengalir. Pastikan tidak ada sisa pembersih di dalam kain. Yang keenam, serap cairan berlebih di masker dengan menepuk setiap sisi masker dengan handuk bersih. Yang ketujuh, jemur masker di tempat yang terpapar cahaya matahari, panas, dan ventilasi baik. Yang ke-8, jangan lupa cuci tangan setelah semuanya selesai. Lalu masih lanjut patuhi protokol kesehatan. Di sini ada begini cara pakai masker yang benar. Jadi, apa saja jenis masker yang tepat untuk mencegah penularan virus corona? Ada masker bedah dan masker N95 dan N99. Cara menggunakan masker yang tepat dalam mencegah virus corona. Yang pertama, bersihkan tangan dengan air dan sabun atau cairan pembersih tangan berbasis alkohol sebelum menyentuh masker. Yang kedua, pastikan kondisi masker bersih dari kotoran dan tak ada kerusakan. Yang ketiga, tentukan sisi bawah atas. Sisi atas terdapat kawat hidung dan luar dalam. Sisi dalam biasanya memiliki warna putih. Yang keempat, ganti maskermu setiap 4 jam dan maksimal 1 hari. Lepas kain mengikut masker. Jauhkan dari wajah dan pakaian. Hindari memegang sisi depan dan belakang masker untuk mencegah infeksi.
Yang kelima, gunting masker bekas dan buang di tempat sampah tertutup. Yang keenam, cuci kembali tanganmu setelah membuang masker. Apa saja manfaat penggunaan masker? Masker mencegah masuknya karbon monoksida dan karbon dioksida serta partikel-partikel halus ke dalam tubuh dan juga mencegah penularan dan penyebaran penyakit. Sekian informasi yang dapat kelompok kami bagikan. Terima kasih sudah menyimak dan tetap patuhi protokol kesehatan ya.